Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga dong ya. Balik mana ambil aku Icang Bandung, bantu aku agar hati ini nggak mendung ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film berjudul The Hurt Locker tahun 2008. Bergenre perang drama thriller, film yang mungkin sebagian besar di kalian pernah melihatnya ini mengisahkan tentang seorang prajurit Amerika spesialis penjinak bom yang beradrenalin tinggi, tidak mengenal takut di tiap misinya, dan selalu menjinakkan bom secara langsung tanpa menggunakan bantuan robot. Akan tetapi sikapnya yang individual dan terlalu nekat kurang cocok dengan medan peperangan yang membutuhkan kerjasama tim. Seperti apakah kengerian dan keseruan film ini? Langsung aja kita ke request pertanyaan lucnut dari dulurku Gumelar Prakasa. Bang, mau nanya dong, kalau STNK motor mati bagusnya dikubur atau dikremasi? Sungguh pertanyaan yang sulit. Kayaknya sih lebih diawetkan aja lah ya, dikasih formalin gitu lur. Capek. Monggo skecakan. Found something. Film dimulai dengan kata-kata seorang jurnalis terkenal bernama Chris Hedges bahwa prajurit yang terbiasa turun ke medan pertempuran membuat fisik dan pikirannya ketagihan adrenalin yang hanya bisa dirasakan ketika menjalani peperangan layaknya mengonsumsi narkoboy. Scene pun berganti ke tahun kedua penyerangan di Irak, di mana pasukan Bravo dari Explosive Ordnance Disposal atau tim penjinak bom yang disingkat EOD dari pasukan militer Amerika sedang turun ke lapangan untuk menjinakkan bom rakitan di suatu area di Irak. Sedikit info soal bom rakitan ini lur, nama kerennya adalah Improvised Explosive Device yang disingkat IED dan sering banget dipakai pihak musuh di perang Irak untuk menghadang para tentara Amerika. Bom rakitan ini memiliki struktur sederhana dan salah satu sistemnya menggunakan HP jadul di dalamnya, yang mana cara meledakkan bom itu hanya dengan menelpon HP tersebut. Kembali lagi ke pasukan penjinak bom yang sedang bertugas di Irak, mereka adalah Sanborn, Eldridge, dan Thompson. Karena bom tersebut begitu berbahaya, mereka pun menggunakan sebuah robot untuk mencari lokasi bom itu berada. Setelah menemukan bom rakitan seberat 9 kg yang mampu menghancurkan 4 area blok sekaligus, robot pun dibekali alat penjinak bom yang ditaruh di gerobak kecil lalu kembali ke tempat bom rakitan tadi. Namun sayangnya medan jalanan yang terlalu berbatu malah membuat ban gerobak sebelah kiri rusak. Mau nggak mau pasukan Bravo harus menjinakkan bom tersebut secara langsung setelah dipakaikan baju khusus penjinak bom yang disebut bomb suit. Thompson berjalan secara hati-hati mengambil alat penjinak lalu menuju bom rakitan sambil terus dijaga oleh Eldridge dan Sanborn dari musuh-musuh yang mungkin saja mengintai di gedung-gedung sekitar mereka. Sempat datang bapak-bapak tak dikenal yang menyapa Sanborn dan pastinya itu sengaja dilakukan musuh untuk mengalihkan perhatian. Hi, where are you from? Whoa. Hey, this ain't no feet and green. Nice and hot in here. Bayangin siang-siang pakai bom suit super tebal kayak gini, wah apa nggak sumuk, nggak gerah ya kan lur. Setelah menyeting alat penjinak di dekat bom rakitan, Thompson pun berjalan kembali ke arah rekan-rekannya dan situasi yang cukup mencekam pun perlahan-lahan mulai mereda. Sanborn sempat guyonan dengan Eldridge lah sampai akhirnya ada seorang pria mencurigakan yang melihat ke arah Thompson sambil memegang telepon, dan inilah kotak penyimpan rasa sakit. Sanborn, dude has the phone. Down. Put down the phone. Thompson yang hanya berjarak 25 meter dari ledakan bom tersebut pun naasnya tewas seketika karena bom suit yang dikenakannya tidak bisa menahan gelombang ledakan. Beberapa hari kemudian, barang-barang pribadi Thompson pun dikumpulkan ke ruang penyimpanan barang-barang prajurit yang telah gugur di medan perang Irak. Sekarang posisi Thompson digantikan oleh Sersan 1 William James yang kelakuannya cukup berandal dan tidak patuh. You know, the plywood on the windows stopping water around from through the roof, you know. Home sweet home, okay?
38 hari sebelum berakhirnya masa tugas pasukan Bravo, Sanborn, Eldridge, dan James turun ke lapangan menanggapi sinyal bantuan pasukan lain karena mereka menemukan sebuah tumpukan kabel yang diduga adalah bom rakitan. Setelah insiden kematian Thompson, Sanborn menjadi lebih hati-hati dan mengingatkan James untuk menggunakan robot penjinak bom. Tapi dengan pede dan selengeannya, James ingin menjinakkan bom rakitan itu secara langsung. Setelah dipakaikan bom sut tanpa rasa gelisah sedikit pun, James pun langsung berjalan menuju TKP bom rakitan. No, you don't have to go down there, man. I'll be alright. Got tools? Two. All right, let's rock and roll, man. Dengan santainya James mulai berjalan ke arah bom sambil melemparkan bom asap untuk mengalihkan musuh. Yang mana asap tersebut pastinya juga mengacaukan penglihatan Sanborn dan Eldridge, ya kan? Yang harus menjaga James dari serangan musuh. Selain itu, perimeter atau jarak aman di sekitar TKP bom juga telah dijaga oleh pasukan angkatan darat. Tapi tiba-tiba ada orang misterius yang berani melewati perimeter dan langsung dicegat oleh James. Where you going? Want to back up? Situasi sangat-sangat mencekam karena bisa jadi terdapat bom di mobil tersebut atau mungkin orang itu memegang HP yang bisa meledakkan bom rakitan. Tanpa banyak omong dan tanpa ragu-ragu, James terus mengintimidasi orang misterius itu menggunakan pistolnya agar cepat mundur. Dan yang terjadi, Back. Taxi's moving! Get out! Get out! setelah itu James kembali berjalan dan menemukan satu bom yang ditanam di dalam tanah. Dengan skill bom diffuse-nya dan tanpa keraguan sedikit pun, James berhasil menjinakkan bom tersebut. Found something. Gotcha. All right, we're done. Namun setelah diperiksa lebih detail, James menemukan kabel merah di bom yang ternyata bercabang-cabang, lur. Dan setelah ditarik, mamam, bukan cuma 1 atau 2 bom, tapi ternyata ada 7 bom rakitan yang terkumpul di sana. Kalau kita bandingkan dengan ledakan yang membunuh Thompson di awal film, pastinya 7 bom yang ditemukan James memiliki daya ledak yang jauh-jauh lebih merusak. Apa nggak ngeri ya kan berada di tengah-tengah bom sebanyak itu? Namun terlihat Cak James yang sama sekali tidak panik. Sementara itu ada satu orang di dekat sana yang memperhatikan James dan berlari dari lantai atas menuju kabel pemantik yang ada di lantai bawah untuk menyalakan 7 bom itu dengan menggunakan baterai ABC kotak. Lalu yang terjadi, Secondary. Take cover. Get in the wall. Get in the wall. misi pun sukses dengan James yang berhasil menjinakkan ke-7 bom tepat sebelum orang tadi meledakkannya. Meski telah menyelesaikan misi, Sanborn tidak setuju dengan cara James yang nekat mengambil keputusan sendiri untuk menjinakkan bom tanpa berkomunikasi dengan teman-temannya. Karena musuh bisa datang kapan saja, di mana saja, dan itu akan membahayakan nyawa James. Working together? What do you think? I talk to you and you talk to me. Di camp militer, Eldridge terus menyibukkan dirinya dengan bermain game untuk melupakan penyesalannya karena dia tidak menembak orang yang menggunakan telepon di awal film dan bisa menyelamatkan Thompson dari ledakan bom. Letnan Cambridge selaku atasannya pun berusaha menenangkannya dengan menyuruh Eldridge memfokuskan pikirannya ke hal yang lain. Di lain tempat, Sanborn ngobrol-ngobrol bersama James sambil sikatan. Sebelum bergabung menjadi tim penjinak bom atau IO di pasukan Bravo, Sanborn sempat bergabung di intelijen selama 7 tahun. Sedangkan James dulunya adalah seorang ranger yang memang bertugas dengan terjun langsung ke titik konflik. Maka dari itu James lebih pede menjinakkan bom dengan tangannya sendiri ketimbang memakai robot. I was in intelligence 7 years, but possibly imagine. So you're a ranger, huh? Yeah.
Di hari selanjutnya, Sanborn and the Gang mendapat panggilan darurat ke kantor sekretariat PBB karena ditemukan mobil yang diparkir sembarangan di sana dan suspensinya terlihat sangat turun. Yang diduga di dalam bagasinya terdapat bom rakitan. Semua orang di gedung itu segera dievakuasi. Pasukan angkatan darat lainnya menjaga perimeter. James yang sudah memakai bom suit langsung OTW memeriksa mobil. Sementara Sanborn dan Eldridge terus siaga mengamati ancaman dari sekeliling. Tapi tiba-tiba Where is it? It's behind the wall. seketika tembakan itu membuat mobil terbakar dan cepat-cepat dipadamkan oleh James menggunakan alat pemadam api. Sedangkan sniper tadi segera diringkus oleh pasukan angkatan darat di sana dan Sanborn pergi ke atas gedung mengintai musuh yang mungkin saja muncul dari gedung lain. Setelah api dipadamkan, James membuka bagasi mobil dan sangat-sangat terkejut melihat apa yang dia lihat di dalam sana. Ternyata di dalam bagasi mobil itu terdapat lebih dari 7 bom dan beberapa di antaranya memiliki ukuran lebih besar dari yang lainnya. Melihat bom sebanyak itu, James yang seakan-akan punya 9 nyawa pun malah melepas bom suitnya supaya lebih leluasa memeriksa rangkaian kabel bom rakitan yang ternyata menjulur sampai ke dalam mobil. Situasi pun terasa semakin mencekam setelah Eldridge dan Sanborn melihat beberapa orang di gedung sekitar yang menonton. Dan bahkan ada yang sampai merekam aksi mereka. Sumpah ngeri banget lor, bisa jadi mereka mengintai untuk menginfokan sniper musuh yang lagi sembunyi ya kan. What are you doing? There's enough bang in there to send us all. Aren't I comfortable? Got a lot of deck cord. All right, I'm gonna look for the initiating system. Oh, it's not in the back seat. I think. Fucking no. Right up my 12. We got a lot of eyes, James. We need to get out of here. I got eyes red at 6 o'clock. James, we need to get out of here. I get it. James pun melepas headphone-nya karena terganggu dengan omongan Sanborn dan masih fokus memeriksa alur kabel pemicu bom. Sanborn dan Eldridge semakin khawatir jika situasi akan memburuk, apalagi salah satu orang yang menonton aksi mereka sempat terlihat berkomunikasi dengan kameramen yang masih lanjut merekam. Ditambah lagi si James juga sudah melepas headphone-nya ya kan, sampai akhirnya I don't know what it's doing. They communicate with your cameraman. This is real bad, man. Bastard. We're done. Alhamdulillahnya James lagi-lagi berhasil menjinakkan bom meskipun susunan kabelnya super semerawut. Namun ketika James sedang duduk-duduk santai sambil nyebat samsu, Sanborn pun tiba-tiba datang memukulnya karena James berani melepas headphone-nya saat misi berlangsung, yang artinya dia tidak menghormati sesama rekannya. That was good. Hey, James. Never turn your head, set up. Sebelum kembali ke camp, James sempat dihampiri oleh Kolonel Reed yang terpukau dengan keberanian dan nyali James menjinakkan banyak bom sendirian, bahkan tanpa memakai bom suit. Dan setelah ditanya berapakah total bom yang sudah dijinakkannya, James pun menjawab sebanyak 873 bom. Wow. How many bombs? Disarmed. 873. Hot shit. That's just hot shit. You're a wild man, you know that? 2 minggu pun telah berlalu, tepatnya sekarang waktu penugasan pasukan Bravo tersisa 23 hari lagi. Meskipun ahli menjinakkan bom bahkan yang rumit sekalipun, tetap saja sikap James bisa membahayakan dirinya, rekan-rekannya, dan membuat misi gagal. Saking bencinya, Sanborn sempat berencana membunuh James dengan meledakkan bom ketika pasukan Bravo sedang bertugas membuang bom-bom yang telah dijinakkan. Lalu menyuruh Eldridge untuk menulis laporan palsu jika insiden itu murni karena pemantik bom yang bermasalah. Tapi untungnya Sanborn masih berpikir waras dan mengurungkan niatnya yang hanya emosi sementara. You'd have to write the report. I mean, are you serious about killing him? You know these detonators misfire. I'm just saying, they misfire. Setelah selesai meledakkan bom-bom tadi, Sanborn and the Gang bertemu beberapa orang bersenjata yang memakai sorban. Dan ternyata mereka adalah tentara bayaran asal Inggris yang juga satu kubu dengan Amerika. Mereka terjebak di tengah padang pasir karena ban mobilnya meledos dan butuh kunci pas untuk memasang ban serep. Mereka pun dipersilakan Sanborn untuk memakai alat-alat di mobil Humvee-nya. Tapi tiba-tiba Contact left. What are we shooting at? I don't know.
Ternyata terdapat 4 orang musuh yang mengintai mereka dari suatu bangunan di kejauhan dan 2 orang di antaranya adalah sniper. Pimpinan tentara bayaran sempat menembak mereka, tapi sayangnya meleset dan malah dia yang terkena tembakan musuh hingga tewas. Sanborn pun menggantikan posisi sniper dan dengan tenangnya dia mengarahkan senjatanya ke rumah tersebut. Sementara penglihatannya terus dibantu oleh James yang berada di sampingnya. Tembakan pertama Sanborn meleset dan pelurunya habis. Lalu Eldridge memberikan peluru cadangan dari jasad pemimpin tentara bayaran yang tadi tewas. Namun sayangnya peluru macet saat dimasukkan ke sniper karena terkena cipratan darah. Setelah dibersihkan dengan air ludah, Sanborn pun mereload senapannya secara manual dan dia berhasil menembak 3 orang. Nice, he's down. He's moving. He's down. Left window. Got him. He's down. Tersisa 1 orang lagi, tapi bisa jadi masih ada prajurit pemberontak lainnya yang bersembunyi di bangunan itu. Kondisi padang pasir yang super panas dan berdebu sangat mempersulit penglihatan mereka mengetahui pergerakan musuh, khususnya Sanborn yang memperhatikan bangunan tersebut melalui skop snipernya. Matahari yang begitu terik juga membuat mereka kehausan, namun James mendahulukan Sanborn minum terlebih dahulu. Walau di misi-misi sebelumnya James sangat individual dan mengacuhkan rekan-rekannya. Tapi tiba-tiba ada musuh yang muncul dari sisi belakang mereka berdua yang dijaga oleh Eldridge. Dan akhirnya Handle it. setelah selesai misi, malam harinya mereka bertiga ngobrol ngalor ngidul sambil kobam di kamar James yang ternyata dia sudah memiliki seorang istri dan anak laki-laki. Selain itu di kamarnya James juga menyimpan bagian-bagian elektronik dari setiap bom yang berhasil dia jinakkan. What was that? That's my son. He's a tough little bastard, like me. Our first call together. This box is full of stuff that almost killed me. In the UN building. Flaming car. Di masa tugas pasukan Bravo yang tersisa 2 minggu lebih 2 hari lagi, Letnan Cambridge ikut Sanborn dan kawan-kawan ke sebuah markas pemberontak yang juga sebagai tempat perakitan bom. Ternyata prajurit musuh sudah mengetahui penyergapan itu dan kabur dari sana. Namun James begitu terkejut ketika melihat seorang mayat bocil bersimbah darah, di mana anak itu bernama Beckham yang sering James lihat jualan DVD di sekitar kamp militer. Awalnya James ingin meledakkan satu gedung itu termasuk si bocil Beckham, tapi dia tidak sampai hati melakukannya karena Beckham juga mengingatkan kepada anak kandungnya yang masih kecil. Lalu ketika James memeriksa badan Beckham lebih detail lagi, ternyata terdapat bom yang tertanam di dalam tubuhnya. James pun akan membawa jasad anak itu ke markas untuk dikubur dengan cara yang layak. Sementara itu karena misi masih berlangsung, Letnan Cambridge sedang berusaha menghimbau orang-orang di sekitar yang sedang mengangkat batu-batuan untuk menjauh dari sana. Tapi tiba-tiba Just move. Ishmi, move. Bye-bye. ternyata orang-orang tersebut adalah pasukan pemberontak yang bermarkas di gedung tadi. Sedangkan batu-batu itu sengaja ditimbun untuk menutupi bom rakitan di dalam karung yang akhirnya meledak dan menewaskan Cambridge seketika. Melihat itu semua prajurit pun terkejut, khususnya Eldridge yang sering diberi konseling psikologis oleh Letnan Cambridge. Cambridge, come on, we gotta go! He's dead. It's alright. You're alright, buddy. You're alright. Mulai dari melihat Beckham yang badannya ditanami bom sampai Cambridge yang tewas di depan matanya dan hancur lebur. Itu semua membuat James cukup terpukul dan sempat menelpon istrinya. Namun dia tidak mengatakan sepatah kata pun karena terlalu sulit berkata-kata setelah melewati kejadian menyedihkan itu. Hello?
Keesokan harinya, James mengancam bapak-bapak yang biasa menemani Beckham menjual DVD dan memaksanya mengantar ke rumah Beckham untuk mencari informasi kenapa anak tersebut bisa menjadi subjek bom bunuh. Tapi sesampainya di sana, ternyata James sengaja diantar ke rumah yang salah dan tidak ada yang mengenal siapa itu Beckham. Karena tidak ada hasil, James yang berpakaian sipil pun segera kembali pulang ke kamp militer. Tell me what you know about Beckham. 12-year-old boy, body. Stay right there. I am very pleased to see CIA in my home. Please, sit. Baru aja sampai di kamarnya, James beserta Sanborn dan Eldridge diberi tugas dadakan menyelidiki di TKP bom bunuh yang diduga masih ada pasukan pemberontak dan bom rakitan di sana. Situasi terlihat sangat-sangat mencekam dengan bangunan-bangunan rumah yang hanya tersisa puing-puing, kendaraan dan pohon-pohon yang masih terbakar, juga teriakan para korban dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah memeriksa area TKP, James yakin jika bom tersebut bukanlah bom bunuh, namun diledakkan dari lokasi yang tidak jauh dari sana. Setelah itu, James pun meminta Sanborn dan Eldridge berpencar untuk menyisir area penduduk sekitar secara diam-diam. Dan tiba-tiba, Sanborn, you take 1. Eldridge, take 2. I got... terdengar suara tembakan dari kejauhan yang pastinya adalah Eldridge karena James dan Sanborn tidak bertemu dengan musuh. Mereka berdua pun menuju sumber suara dan melihat Eldridge yang akan diculik 2 prajurit pemberontak. Lalu yang terjadi? Meski berhasil membunuh pasukan musuh pelaku insiden bom tadi, James tidak sengaja menembak Eldridge yang untungnya hanya mengenai pahanya. Akan tetapi hal tersebut membuat mental James semakin kacau karena pelurunya hampir membunuh rekannya sendiri. Karena kondisi lukanya begitu parah sampai tulang pahanya hancur di 9 titik, Eldridge harus segera dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan kurang lebih selama 6 bulan sampai bisa berjalan normal kembali. James dan Sanborn mengucapkan selamat tinggal dan menyemangatinya, terutama James yang meminta maaf karena dia tidak sengaja menembaknya. Namun Eldridge yang emosional masih tetap menyalahkan James. You will really you. See that? That's what happened. Shoot someone. Shattered in 9 places. Nuts if I'm lucky. See you on the other side, man. All right. Masa tugas pasukan Bravo tersisa 2 hari lagi. Kali ini mereka menghadapi seorang pria yang kita sebut saja seperti biasa Pak Ijo, ya kan? Dia sedang mendekati pos pemeriksaan lalu meminta tolong melepaskan rompi bom waktu di badannya. Pak Ijo pun mengaku jika dia bukanlah pasukan pemberontak dan hanya dipaksa memakai rompi tersebut. Melihat itu, Sanborn menganggap Pak Ijo hanyalah jebakan untuk membunuh lebih banyak prajurit, dan James sama saja bundir jika ingin menjinakkan bom rompi tersebut. Namun menurut insting James, Pak Ijo memang bukan orang jahat dan dia akan membantu melepaskan rompi bomnya. Dengan bantuan penerjemah, James yang sudah memakai bom suit menyuruh Pak Ijo menaruh tangannya di atas dan berlutut perlahan-lahan. You tell him to get on his knees. Says the bomb may have a timer, please. We're good. You in there? Yes. I don't wish to die. Yes. Okay. Karena rompi tersebut dikunci sebuah kerangkeng dengan banyak gembok, James pun meminta Sanborn untuk mengambilkan pemotong gembok. Dan sayangnya gembok tersebut berbahan baja kuat yang sangat sulit untuk dipotong. Waktu pun tersisa 45 detik lagi dan James menyuruh Sanborn untuk kabur duluan. Setelah berhasil memotong 1 gembok, James pun hanya bisa meminta maaf kepada Pak Ijo karena dia tidak bisa menyelamatkannya. Dan dengan sangat terpaksa James pun segera kabur. Sampai akhirnya. I'll handle this. Sanborn, you have 45 seconds, Sanborn. Oh, man. This case hardened steel. I got one. Sorry, okay?
shit. Please don't leave me. Ya Rab. Untungnya James sudah kabur cukup jauh dan berhasil selamat, sedangkan Sanborn hampir terbunuh karena serpihan bom yang melesat dan hanya berjarak 2 inci dari lehernya. Sanborn pun merasa dekat sekali dengan kematian dan membuatnya khawatir dengan masa depannya. Karena jika serpihan tadi melukai dirinya, Sanborn pun akan tersiksa perlahan-lahan sampai meninggal dan kedua orang tuanya juga tidak bisa merawatnya. Ketakutannya itu juga membuat Sanborn ingin memiliki putra seperti James yang bisa merawat dan menemaninya di kala tua nanti. Mendengar keluh kesah temannya, James pun sadar bahwa selama ini dia sama sekali tidak memikirkan nyawanya saat menjalankan misi. Padahal ada keluarga kecil yang telah menantinya di rumah. Another 2 end up things by as big in the same. I'm ready to die, Jack. You're not gonna die out here, bro. I mean, my parents are killed, but they don't even have a son. I mean, how do you do it? Take the risk? I don't know, Jade. You know why? I am the way I am. Seselesainya bertugas di pasukan Bravo, James pun kembali ke rumah dan menjalani hari-hari bersama istri dan anaknya. James pun terlihat bahagia, namun pikirannya seakan-akan tidak bisa terlepas dari konflik di Irak. Karena menurutnya terjun ke medan perang adalah sebuah cara untuk menemukan makna dalam hidup. Sesuai kata-kata di awal film, alih-alih menimbulkan trauma, adrenalin peperangan bisa memberi dampak ketagihan layaknya narkoboy. Sama seperti James yang setelah beberapa bulan hidup bersama keluarganya, James pun akhirnya kembali mengajukan diri ke Angkatan Darat dan bertugas kembali sebagai penjinak bom di pasukan Delta. Buyar mengutip kata-kata dari Ibu R.A. Kartini Lur bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Itu Assalamualaikum Lur.